Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah, Minggu 9 April 2023. Marilah kita pakai kesempatan ini untuk menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Sahabatku Bangkit, Harapanku Ada. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Paulus dengan tegas berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Surat Roma pasal 3 ayat 23. Kemudian ia melanjutkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ini berarti bahwa semua orang akan mati. Dalam hal ini, kematian itu adalah mati jasmani, mati rohani, dan kematian kekal. Sungguh malang nasib manusia. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kebutuhan utama manusia adalah kehidupan. Bukan hanya kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani dan kehidupan kekal. Sayang sekali manusia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhinya. Saudara-saudara, setuju atau tidak, manusia harus mengikuti cara Tuhan untuk bisa mendapatkan kehidupan rohani dan kehidupan kekal. Alasannya, karena segala usaha manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan, dan manusia tetap menuju kebinasaan. Yesaya 64 ayat 6. Paulus menjelaskan bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan karena Dia telah mengalahkan kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 54b sampai 55 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Menariknya, bahwa dampak kemenangan Yesus karena kebangkitannya ini tidak berlaku secara otomatis bagi semua manusia. Pengajaran Alkitab berbeda dengan pandangan universalisme yang menyebut bahwa kematian dan kebangkitan Yesus secara otomatis membereskan dosa manusia dan menjamin kehidupan kekal. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan rohani dan kehidupan kekal berlaku bagi para sahabat Kristus. Sahabat Kristus adalah murid-muridnya. Injil Lukas pasal 12 ayat 4. Bukan hanya murid-muridnya saat itu, tetapi juga setelah itu, bahkan sampai sekarang. Petrus menyebutnya sebagai orang-orang yang dipilih, yaitu orang-orang percaya. Sahabat-sahabat Kristus inilah yang mempunyai harapan untuk kehidupan rohani dan kehidupan kekal. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini jelas bahwa hanya di dalam persekutuan dengan Kristuslah ada kehidupan. Itu sebabnya setiap orang yang menginginkan kehidupan kekal, dia harus menjadi sahabat Kristus. Kita sebagai sahabat Kristus harus hidup dalam pengharapan akan kehidupan kekal. Mungkin kehidupan sekarang ini seringkali menjadi kehidupan yang tidak menyenangkan secara jasmani. Tetapi kehidupan yang akan datang pasti akan dipenuhi dengan sukacita. Sebagai sahabat Kristus seharusnya
kita tidak menunjukkan kemurungan ketika menghadapi masalah. Sebagai sahabat Kristus, seharusnya kita tidak putus asa ketika menghadapi persoalan. Persoalan bahkan penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang akan kita terima nanti. Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Tetap berkarya dengan penuh semangat dan sukacita di tengah kesulitan yang ada, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi mereka yang hidup dalam ketidakpastian akan masa depan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berterima kasih sebab Engkau berbicara lagi kepada kami, meyakinkan kami bahwa bila kami menjadi sahabat Yesus, maka kami memiliki pengharapan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga selama kami hidup di dunia ini, kami tetap di dalam pengharapan untuk kehidupan kekal. Sehingga kami selalu dikuatkan saat kami harus melewati masa-masa yang sulit, karena pengharapan itulah sauh yang kuat bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebangkitan Yesus memberikan harapan bagi sahabat-sahabatnya untuk menerima kehidupan yang kekal. Sudahkah saudara menjadi sahabat Yesus? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.